Ini memang dalam kondisi yang dilematis ya. Dilematis dalam artian bahwa kalau Iran diam, tidak melakukan serangan balik, maka ini akan menghilangkan pengaruh politiknya di kawasan Timur Tengah khususnya. Kita tahu bahwa pengaruh Iran di Timur Tengah sangat kuat sekali. Ya dari mulai Irak, Suriah, Lebanon, dan juga di Yaman mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Nah kalau dia diam tidak melakukan balasan, maka berarti pengaruh politik Iran ini akan habis. Tetapi ketika dia melakukan serangan balik, juga dampaknya sangat luar biasa sulit bagi Iran. Dalam hal ini kita tahu Iran selama ini sudah diblokade secara ekonomi dan peralatan militer hampir 10 tahun oleh negara-negara koalisi Amerika Serikat. Tidak punya akses kepada pembaruan senjata, kepada ekonomi. Ini hal yang sangat sulit bagi Iran. Nah kalau sekarang melakukan serangan langsung ke Amerika, saya pikir itu tidak mungkin. Paling akan melakukan serangan kepada Israel mungkin yang lebih mematikan. Tapi permasalahannya adalah ketika melakukan serangan yang sangat kuat kepada Israel, ini masalahnya bahwa negara-negara yang pro-Israel juga tidak akan diam. Negara-negara barat yang sebelumnya kita tahu bahwa bermuka ganda bagi negara-negara barat kepada Israel. Sebelumnya kita tahu seperti Australia, Kanada gitu ya, sudah mengatakan mereka melakukan sanksi politik kepada beberapa politikus di Israel. Tetapi ketika Israel menyerang Iran, mereka kembali menegaskan kita bersama Israel, kita mendukung Israel. Nah, artinya ini ketika Iran nanti melakukan balasan dengan sangat masif kepada Iran, walaupun sekarang sudah terjadi, tapi itu saya pikir belum di titik maksimalnya. Nah, kalau ini terus dilakukan, maka yang menjadi masalah adalah bahwa negara-negara koalisi Israel, negara yang selama ini pro kepada Israel, juga tidak akan diam. Mereka pasti melakukan aksi balasan, baik secara militer dukungan kepada Israel ataupun secara ekonomi yang lebih keras kepada Iran. Berarti penutupan Selat Hormuz juga salah satu strategi serangan yang dilakukan Iran begitu ya untuk mengatasi konflik ini? Betul, betul. Karena kita tahu bahwa 25% peredaran minyak dunia itu melalui Selat Hormuz. Kemudian juga lalu lintas ekonomi dunia juga begitu bergantung kepada Hormuz ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok gitu ya. Itu melalui Selat Hormuz. Nah, ini merupakan sebagai apa ya, sebagai daya tawar politik Iran terhadap dunia, bahwa kalian tidak boleh diam dengan apa yang dilakukan oleh Amerika, lakukan terhadap Israel kepada Iran, tidak bisa diam karena ada kepentingan dunia di situ. Oke, nah khawatirnya nanti akan ada negara-negara atau kelompok negara-negara tertentu di balik Iran dan Israel ini, kemudian akan semakin meningkat dong eskalasinya. Pasti akan semakin meningkat. Artinya kalau Amerika Serikat dalam hal ini dengan Israel tidak menahan diri, maka Iran mempunyai hak untuk mempertahankan diri apapun caranya. Apapun caranya dia berhak bertahan, karena Amerika sekarang sudah melanggar resolusi PBB untuk melanggar kedaulatan sebuah negara. Dengan sangat mudahnya dia begitu, dengan alasan nuklir, dengan alasan pengayaan nuklir gitu ya, dengan sangat mudahnya melakukan invasi militer walaupun baru lewat udara gitu ya. Ini kita tidak bisa bayangkan bahwa kalau sebuah negara, ini sebuah gambaran politik internasional ke depan, bahwa kalau sebuah negara tidak mengikuti keinginan Amerika Serikat, baik secara politik ataupun ekonomi dan juga militer, maka nasibnya akan sama. Dengan sangat mudah Amerika membom negara tersebut, melakukan aksi militer di negara tersebut. Dan ini tidak terkecuali negara-negara yang dekat dengan Timur Tengah atau mungkin yang jauh dari Timur Tengah. Ini sebuah fakta politik yang sekarang kita terjadi. Amerika dan Israel menjadi garda terdepan penghancur perdamaian dunia. Betul. Ketika sekarang misalnya Amerika mengatakan ini setelah menyerang ini waktunya for peace gitu kan ya, untuk perdamaian di mana dia sudah memulai perang. Tapi di satu sisi berbicara tentang perdamaian. Ketika mengatakan bahwa ini adalah untuk alasan nuklir gitu ya, untuk alasan nuklir. Lah Israel sendiri mempunyai nuklir. Kata siapa Israel tidak mempunyai nuklir? Israel sendiri punya nuklir. Kenapa Anda tidak menyerang Israel misalnya? Tidak menghentikan pengayaan nuklir di Israel misalnya. Negara-negara yang lain juga mempunyai nuklir. Beberapa negara besar semuanya mempunyai nuklir. Kenapa hanya negara barat? Kenapa hanya Amerika? Kenapa hanya negara maju yang berhak untuk melakukan pengayaan nuklir? Karena nuklir bukan hanya untuk senjata. Ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya untuk senjata militer. Nah di sini mungkin standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang harus difahami oleh kita semuanya, bahwa selama Amerika menjadi negara superpower yang tidak tertandingi, maka apapun dia bisa melakukannya tanpa peduli kepada resolusi PBB, peduli kepada perdamaian, semuanya asal kepentingan ekonominya tadi di kawasan Timur Tengah ini terjaga, maka apapun dia akan lakukan. Resolusi PBB tidak diindahkan begitulah ya sama Israel ya, dan Israel tidak pernah mentaati peraturan PBB begitu. Lantas apa penyelesaian lewat mana yang bisa dilakukan untuk mengakhiri konflik ini? Walaupun kita tahu ya ini bakal panjang, masih panjang, keterlibatan negara-negara ini juga tidak menutup kemungkinan begitu. Ya sekarang masalahnya kita berharap kepada PBB juga sudah tidak menjadi sebuah kekuatan. Israel juga tidak akan menurut kan gitu. Israel tidak pernah mendengar satu resolusi PBB yang dikeluarkan oleh PBB tidak pernah diindahkan oleh
namanya oleh Israel. Sehingga tidak bisa kita berharap kepada PBB. Kemudian satu-satunya yang mungkin bisa berharap adalah kepada negara-negara pembanding superpower yang ada di dunia. Baik itu misalnya kita katakan Cina ataupun kepada Rusia. Permasalahannya Rusia adalah sekarang juga sedang berkonflik dengan Ukraina. Sehingga tidak mungkin mereka kekuatan militernya juga kekuatan belum militernya tentu juga bisa mengimbangi Amerika Serikat. Betul, jadi sangat sulit gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah Cina. Mungkin kita berharap kepada Cina. Masalah